Selamat pagi, salam, Halo. Alpe, Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Salam kebajikan. salam sehat bagi kita semua. Kakak sehat. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat administrator di lingkup Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah hadir dari sejak awal. Terima kasih Ibu Joyce, ataupun yang mewakili Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat koordinator substansi di lingkup Dinkes Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sudah paling. Tadi saya mencoba menyapa Bapak Made, terima kasih. Yang kami hormati para kepala bidang pelayanan kesehatan Kabupaten seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah sempat hadir atau yang mewakili, Bapak Ibu pengelola program Puskesmas di Kabupaten Kota seprovinsi NTT yang sudah bergabung, dan terkhusus Kepala Puskesmas Niki, mudah-mudahan bisa bergabung karena kita akan mendengarkan cerita beliau. Ya, singkatnya peserta rapat koordinasi manajemen Puskesmas untuk kita semua provinsi dan kabupaten kota yang kami banggakan. Pada tempat yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu kita semua bisa menikmati hari hidup hari ini, menikmati hari yang baru di hari Selasa, dan kita semua yang sudah bisa bergabung di link Zoom ini. Saya mencoba merespon balik, ada 48 yang sudah bergabung. Terima kasih, Tuhan akan memberkati kita untuk kita bisa mengikuti atau memenuhi undangan rapat koordinasi terkhusus penguatan manajemen Puskesmas. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita harus bertemu? Kita sepakat bahwa ya Kementerian Kesehatan dalam rangka menjalankan transformasi sistem kesehatan Indonesia melalui 6 pilar transformasi kesehatan, yang salah satu pilar utamanya yaitu transformasi layanan primer yang harus dijalankan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional. Itu terus menjadi komitmen untuk bagaimana hal yang sama kita jalankan untuk mencapai indikator di daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi layanan primer ini difokuskan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif. Terima kasih Bapak Made sudah bisa hadir di dalam meeting ini, yaitu seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, kemudian membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, kemudian SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di wilayah tanah air sampai di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi wilayah kerja kita. Untuk itu Bapak Ibu, perubahan mendasar pada transformasi layanan kesehatan primer ini terletak pada desain layanan yang nanti difokuskan pada kelompok sasaran yang diberikan sampai ke tingkat dusun dan keluarga. Ini yang menjadi catatan penting, sehingga kenapa kita harus bersama-sama untuk melakukannya. Nah, pada penekanan level kecamatan, desain ini memberikan paket layanan untuk masing-masing siklus hidup di berbagai tingkat layanan kesehatan yang ada di Puskesmas, baik pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Yankes Primer terfasilitasi dari pembiayaan APBN untuk bisa kita bertemu secara online setiap bulan. Dan rapat bulan ini seperti yang saya katakan tadi
merupakan kelanjutan dari rapat yang pertama kami adakan pada tanggal 9 Maret bulan lalu, di mana pada bulan ini kita akan mendengarkan best practice penerapan program integrasi layanan primer atau sekarang ini kita keren singkatannya dengan ILP. Itu di Puskesmas Niki-Niki Kabupaten TTS. Nah, terima kasih, saya bersyukur apabila Kepala Puskesmas Niki-Niki sudah hadir, dan sebentar kita akan mencoba mendengarkan secara bersama bagaimana best practice penerapan program integrasi layanan primer di Puskesmas Niki-Niki TTS. Nah, dari best practice ini kemudian dengan beberapa evaluasi kami, kita juga akan mengevaluasi seperti apa rencana tindak lanjut yang sudah kita sepakati kemarin, bulan yang kemarin, untuk terus nanti kita mencoba melihat kesepakatan itu apabila belum dijalankan, apa persoalannya, dan kemudian apa tindak lanjut yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa mengevaluasi progress report kita untuk bulan depan. Dan kalau bulan kemarin kami melakukan rapat di awal tanggal 9 Maret dan mendapat informasi penuh dari teman-teman pusat sebagai narasumber dari Kementerian Kesehatan, dan mudah-mudahan dengan best practice yang dilakukan TTS di Puskesmas Niki-Niki bisa kita dengar hari ini, dan rencana untuk tindak lanjut setiap bulan yang akan kita evaluasi itu bisa kita lihat progresnya. Saya secara cepat menyampaikan ada 4 tindak lanjut yang pada bulan Maret kita sepakati, khususnya untuk teman-teman puskesmas, itu melalui pencatatan pelaporan dengan instrumen Monef yang diakses melalui link, itu yang sudah terintegrasi dengan Komdat Kesmas, dan dilakukan monitoring data capaian program secara berjenjang itu oleh Dinkes Kabupaten dan Provinsi. Nah, ini yang mau kita evaluasi nanti. Kemudian yang rencana integrasi yang berikut, diharapkan kabupaten kota pada bulan kemarin ya, agar mengirimkan data Kapus dan KTU yang telah dilatih. Ini juga menjadi catatan untuk teman-teman SDM. Jadi kami bulan lalu itu mengharapkan bahwa ada kabupaten kota agar mengirimkan data kepala puskesmas dan KTU yang telah dilatih serta mapping perencanaan puskesmas yang akan mengikuti pelatihan manajemen puskesmas tahun 2023 dan 2024 ke Dinkes Provinsi. Dan mengawali tahun ini ya sudah ada saat ini di Kupang kerjasama antara Dinkes Manggarai Timur bersama UPT Latnankes Kupang yang saat ini angkatan pertama dari teman-teman kepala puskesmas dan KTU sudah ada di Kupang untuk ada dalam pelatihan manajemen yang 9 hari, mungkin besok selesai. Yang ketiga, dari kesepakatan bulan lalu, kabupaten kota agar melakukan updating data PISPK melalui aplikasi Keluarga Sehat. Nah, ini mungkin sebentar kita evaluasi seperti apa. Dan yang keempat, kabupaten kota yang akan mereplikasi program ILP agar melaporkannya ke Dinkes Kesehatan Provinsi. Nanti ini akan disampaikan oleh teman-teman saya di program. Kabupaten kota mana saja yang sudah akan mereplikasi program ILP untuk segera juga menjadi data di kami. Dan untuk sementara memang secara pilot project untuk ILP baru dikerjakan oleh Puskesmas Niki-Niki sebagai Puskesmas pilot project untuk Nusa Tenggara Timur. Dan sesuai dengan perjalanan Rakontek kemarin, memang salah satu kesepakatan yang sudah disampaikan untuk stakeholder di tingkat Dinkes, yaitu bahwa paling tidak tahun ini sudah ada replikasi ILP di luar Niki-Niki. Artinya teman-teman kabupaten kota yang hadir saat ini paling tidak bisa menyiapkan 1 puskesmas untuk menjadi replikasi ILP di wilayahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada beberapa hal yang saya sampaikan, dan penekanan bahwa memang kolaborasi menjadi catatan penting.
Oleh karena itu, rapat koordinasi untuk hari ini kami sungguh berbahagia apabila semua kita bisa terlibat sehingga bisa mengikuti untuk bagaimana bisa mensupport di berbagai jenjang untuk kita bisa saling membantu untuk melakukan atau mereplikasi program ILP yang menjadi catatan kita melaksanakan satu pilar utama tadi, yaitu pilar transformasi layanan primer. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman lintas program yang sudah hadir saat ini, dan mudah-mudahan di dalam diskusi kita hari ini, di dalam meeting koordinasi hari ini, kita akan terus menjadi bagian di dalam kolaborasi ini untuk saling mensupport, saling menolong di berbagai tingkatan, baik kami di provinsi, teman-teman di kabupaten kota, maupun teman-teman puskesmas sebagai unit pelaksana atau ujung tombak dalam melakukan integrasi layanan primer. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengikuti meeting hari ini. Kita selamat berdiskusi karena narasumber-narasumber yang mengawali sebelum kita diskusi adalah kami dari seksi Yankes Primer dan Kesrat, kemudian teman-teman TTS sebagai pilot project untuk best practice ILP, kemudian terakhir kita akan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil diskusi kita hari ini untuk kita bisa evaluasi dalam progres pertemuan kita di bulan depan, bulan Mei 2023. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan Salam. Salve. Alpe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Pagi. pagi. Halo, Kakak. pagi. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten yang sudah bergabung. Pagi ini kita akan memulai rapat koordinasi penguatan manajemen puskesmas sebagai tindak lanjut dari hasil rapat di tanggal 9 Maret bulan lalu. Jadi ini evaluasi RTL rapat bulan Maret. Pada poin nomor 3, baru Kabupaten dulu yang mengirimkan data kepala puskesmas dan KTU yang sudah dilatih manajemen puskesmas. Itu artinya dari 22 kabupaten kota, baru 1 kabupaten yang mengirimkan, 21 kabupaten belum. Kemudian belum ada kabupaten kota yang mengirimkan mapping atau rencana pelatihan manajemen puskesmas yang dilaksanakan tahun 2023. Kemarin memang Manggarai Timur sementara saat ini sedang berjalan, tapi langsung dengan Bapelkes kita tidak melalui Dinkes, mappingnya kita tidak tahu. Yang nomor 4, Ya. belum ada laporan mengenai pencatatan dan pelaporan dengan instrumen MONEF Bapelkesmas ke Dinkes Provinsi melalui link yang tercantum di sini. Jadi memang saat ini masih tetap di absen, kita Provinsi NTT baru sampai posisi di 72%. Artinya teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten harus tetap berkoordinasi dengan puskesmas untuk melaporkan. Kemudian ada feedbacknya melalui email yang dikirim. Jadi setelah kirim bukan berarti itu sudah selesai Bapak Ibu. Tapi kita harus cek email terus karena mereka akan feedback. Apabila datanya sudah sesuai berarti sudah langsung kasih naik di grup nama kabupaten tersebut. Tetapi kalau belum selesai mereka akan feedback kembali melalui email yang Bapak Ibu kirim. Jadi ini mohon perhatian betul-betul Bapak Ibu karena
dari pemetaan Puskesdes, Polindes ini akan dipetakan mana desa mana yang sudah ada sarana kesehatannya, desa mana yang belum ada. Jadi untuk sebagai data awal daripada Kementerian Kesehatan. Jadi kami provinsi hanya menghimbau Bapak Ibu yang tindak lanjuti ke Puskesmas untuk isi langsung kemudian kirim ke email. Nah, ini setiap hari kita absen terus dari pusat, kirimkan feedback hasilnya ke kita teruskan di grup Yankes Primer NTT. Untuk manajemen puskesmas, Kabupaten Kota memastikan semua puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan puskesmas agar dapat menerapkan manajemen puskesmas dengan baik, yaitu P1, P2, dan P3. Kemudian penegasan kepada tim TPCB yang telah dibentuk dan sudah ada SK agar melakukan pendampingan ke puskesmas secara berkala. Sebagai informasi awal bahwa pada saat nanti survei akreditasi, nilai yang dinilai oleh tim surveyor dinas tim TPCB nilainya paling besar. Mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa nilainya 70. Jika Bapak Ibu tidak komitmen untuk melaksanakan berarti berpengaruh pada penilaian di KMP, Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas di bab 1. Kemudian untuk integrasi layanan primer, Kabupaten agar melakukan mapping terhadap puskesmas yang siap untuk menerapkan integrasi layanan primer tahun 2023 sampai 2025. Bisa secara bertahap, tidak harus semua puskesmas. Artinya puskesmas mana yang posyandonya sudah siap atau pustunya sudah siap, itu bisa direncanakan untuk di launching ILP-nya. Kemudian kabupaten kota yang siap menerapkan integrasi layanan primer agar melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dengan melengkapi sarana-prasarana, SDM, anggaran, dan lain-lain. Kemudian untuk akreditasi puskesmas, Bapak Ibu sudah diterbitkan standar akreditasinya bahwa sudah pasti kita menggunakan 5 bab, yang sebelumnya 9 bab, sekarang 5 bab. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota agar melalui tim TPCB dan pendampingan akreditasi mendampingi puskesmas yang akan disurvei, terutama yang sudah ditargetkan lulus paripurna. Itu penegasan Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar mungkin ada yang bisa sharing sudah sampai di mana pendampingan di Kabupaten Kota. Mungkin itu beberapa hal yang perlu dievaluasi dari hasil kesepakatan kita di bulan Maret lalu. Sekian, terima kasih. Salam. Salve. Salve. Om Santi Satyom. Om Santi Satyom. Salam kebajikan. Beberapa perubahan yang ada dalam proses integrasi layanan primer. Selama ini yang kita berproses pelayanan di puskesmas maupun di desa, kita fokuskan pada pasien atau sasaran yang sakit. Sedangkan kalau untuk ILP, sasarannya adalah berdasarkan usia, kelompok usia. Nah, ini ada sedikit demografi puskesmas Niki-Niki. Dia termasuk dalam kategori sangat terpencil, termasuk puskesmas rawat inap dan puskesmas ponet dengan jumlah jiwa 15.920 jiwa. Dengan jumlah 10 desa dan terdapat 1 kelurahan. Nah, untuk lokus uji coba ada 2, yaitu Desa Tumu dan Desa Sopo, di mana masing-masing desa terdiri dari 3 posyandu. Ini sedikit informasi tentang jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Niki-Niki. Kami memiliki 1 dokter umum, tidak memiliki dokter gigi, kemudian perawat ada 24, itu termasuk dengan TKD atau tenaga kesehatan desa, PNS, dan juga ada beberapa tenaga sukarela. Bidan ada 26, ada 4 tenaga gizi, 2-nya TKD, 2-nya PNS, seperti yang ada di slide nomor 3.
Nah, total pegawai di Puskesmas Niki-Niki ada 74 orang. Nah, kendala kami selama uji coba sampai dengan pelaksanaan saat ini, kami terkendala di tenaga dokter. Tapi terima kasih juga karena per 1 April kemarin kami sudah mendapatkan 1 tenaga dokter PTT. Jadi total tenaga dokter kami ada 2. Tetapi kalau mau ikut sistemnya ILP, kita pasti akan tetap kekurangan tenaga dokter. Misalkan di dalam klaster itu, klaster 2 dan klaster 3 harus diisi oleh dokter. Belum lagi kalau puskesmas rawat inap yang dia UGD Ponet 24 jam. Jadi otomatis kalau misalkan harus berjalan ILP, mungkin diperhatikan lagi penambahan jumlah tenaga dokter di masing-masing puskesmas. Di next slide nomor 4. Ini beberapa rangkaian persiapan uji coba, dilakukan orientasi selama 3 hari, full dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Next. Ini setelah orientasi terhadap nakes dan juga para kader maupun pihak desa, kami melakukan sosialisasi kepada nakes yang ada di dalam puskesmas dan juga dengan lintas sektor. Selain dengan lintas sektor, next kami juga ada membangun komitmen bersama dengan Dinkes Provinsi dan juga Dinkes Kabupaten. Nah, ini sosialisasi dengan kami langsung sosialisasi turun ke desa, serta pembentukan struktur organisasi Posyandu Prima di Desa Tumu dan Sopo yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para kader. Next. Ini membangun komitmen dengan Dinkes Provinsi dan juga Dinkes Kabupaten terkait keberhasilan nantinya perjalanannya uji coba ILP seperti apa. Next. Selain dengan sosialisasi, kami juga membuat SK dan SOP uji coba ILP berdasarkan dengan kebijakan yang walaupun regulasinya masih sementara disusun, tetapi kami mencoba membuat SK dan SOP-nya untuk berjalannya orientasi ILP pada waktu itu. Next. Selain persiapan di dokumen maupun sosialisasi tenaga yang lain, dilakukan dengan modifikasi penataan ulang ruangan-ruangan pelayanan di puskesmas. Jadi ada penataan di ruang KIA, MTBS, Poli KB, itu digabung jadi satu ke dalam klaster 2. Sedangkan poli umum sementara dirubah menjadi klaster 3. Dan juga ada ruang khusus untuk klaster 4 untuk penanggulangan penyakit-penyakit menular. Next slide. Ini pelaksanaan pelayanan puskesmas sesuai dengan klaster. Nah, di sini kita dikasih paket layanan untuk masing-masing klaster sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Sebenarnya ada juga klaster 1, itu semuanya lebih ke manajemen puskesmas. Nah, klaster 2 penerapannya ada penerapan neonatal esensial, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, MTBS, TB, PKPR. Jadi itu masuk di dalam klaster 2. Sedangkan klaster 3, di situ ada screening hipertensi dan diabetes pada kelompok usia produktif dan juga lansia. Pada klaster 4, di situ ada penemuan kasus penyakit-penyakit menular seperti TB dan penyakit lainnya, tapi kami masih berfokus pada TB sesuai dengan aplikasi juga yang ada, tetapi kami tetap melayani semua penyakit-penyakit menular yang ada. Kemudian ada penyelidikan epidemiologi dan survei kontak. Next slide. Ini klaster 1 untuk pendaftaran, manajemen dan pendaftaran. Sasaran intervensi ada 4, yaitu adanya regulasi, kemudian adanya SK penanggung jawab dan SOP, kemudian ada penataan dan modifikasi ruangan sesuai alur pelayanan klaster untuk pelaksanaan pelayanan secara terpadu dan berkesinambungan. Yang keempat, ada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya seperti komputer atau laptop untuk pengantrian masing-masing klaster. Next slide.
Ya, next kita langsung masuk di klaster pelayanan ibu, anak, dan remaja. Next. Ini klaster 2 ada pelayanan kesehatan ibu, anak, dan remaja dengan sasaran intervensi terdiri dari 3 kelompok pelayanan, yaitu yang pertama kelompok ibu hamil, bersalin, dan nifas, yang kedua kelompok bayi balita dan prasekolah, yang ketiga usia sekolah dan remaja yang dilakukan secara berkesinambungan. Next. Penerapan integrasi di klaster ada meliputi ibu hamil dengan penerapan ANC K1 sampai K6 dengan dokter sesuai dengan standar 10T dan USG, serta penguatan rujukan ibu hamil risiko tinggi serta komplikasi medis. Untuk bayi penerapannya sesuai dengan alur MTBS, MTBM, ada imunisasi rutin lengkap, pemantauan tumbuh kembang dan perkembangan. Pada remaja ada penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja mengacu pada data PWS dan hasil screening kesehatan di sekolah. Next slide. Ini ada alur pelayanan kesehatan klaster ibu, remaja, dan anak dan remaja yang biasa kami sebut dengan klaster 2. Secara keseluruhan seperti dengan pelayanan yang ada saat ini yang berjalan di puskesmas. Tetapi yang sebelumnya bila seorang ibu hamil datang ke puskesmas setelah berkontak dengan kita petugas kesehatan, dia pulang tanpa ada intervensi lanjutan di Posyandu Prima atau yang masih berjalan adalah Polindes atau Pustu. Tetapi dengan ILP, setelah pasien atau ibu hamil tersebut kontak dengan kami, ada di situ ada analisa data PWS. Di sebelah kiri analisa PWS berupa analisa beban penyakit meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan. Apakah dia masuk ke klaster ibu atau remaja, atau dia masuk ke klaster 4 atau klaster penanggulangan penyakit menular. Jika dia ada masuk ke situ, maka akan ditindaklanjuti oleh Posyandu Prima. Jadi Posyandu Prima dengan aplikasi ini dia connect dari puskesmas ke Posyandu Prima. Jadi di saat dia sudah ada alertnya di aplikasi yang di puskesmas, akan terbaca juga akan kami kirimkan sinyalnya ke Posyandu Prima untuk mereka bisa memulai intervensi lanjutan sesuai dengan kebutuhan sasaran atau ibu hamil tersebut. Kemudian dilakukan di Posyandu Prima bisa dilakukan pelayanan kesehatan dan juga evaluasi PWS. Kemudian dia bisa melakukan tindak lanjut pada kegiatan posyandu ibu hamil atau posyandu bayi balita. Jika perlu pemantauan lanjutan, maka akan dilakukan kunjungan rumah. Tetapi jika tidak membutuhkan pelayanan lanjutan berupa kunjungan rumah, maka dia akan kembali lagi ke Posyandu Prima. Kebutuhannya akan dipenuhi di Posyandu Prima. Contohnya seperti seorang ibu hamil dia datang K1, dia pemeriksaan di puskesmas dan semuanya berdasarkan rekomendasi dokter. Pada K2, dia bisa melakukan pemeriksaan di Posyandu Prima. Apabila pasien tersebut dia belum sempat melakukan pemeriksaan lab sederhana di puskesmas, di Posyandu Prima bisa dilakukan pemeriksaan lab sederhana, misalkan dia pemeriksaan HB, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan gula darah untuk ibu hamil bisa dilakukan di Posyandu Prima. Next slide. Ini ada paket pelayanan untuk kesehatan ibu. Di sini ada beberapa masalah kesehatan yang diangkat, misal salah satunya adalah status gizi ibu hamil saat kehamilan, persalinan, dan nifas beresiko. Paket layanan misalkan yang kita ambil ANC. Dia ada membedakan di situ puskesmas dia melayaninya ANC K1 sampai K6 disertai dengan USG oleh dokter. Yang bisa dilakukan di Posyandu Prima adalah ANC K2 sampai K6 bila ibu hamil normal sudah direkomendasikan oleh dokter. Kemudian di sini paket pelayanan untuk kegiatan di Posyandu bagi ibu hamil tidak dilakukan apa-apa. Tetapi di kunjungan rumah dia bisa dilakukan edukasi, pendataan ibu hamil,
pemantauan dan pendampingan sesuai dengan nasihat dokter, deteksi ibu hamil beresiko, tanda-tanda bahaya kehamilan, dan rujukan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa dilakukan oleh seorang kader. Jadi namanya menjadi kader event. Nah, kader event itu adalah 5 orang kader kita yang selama ini sudah berjalan di Posyandu rutin setiap bulan. Kemudian pada ibu hamil misalkan, di puskesmas fasilitasi pelaksanaan kelas ibu hamil dia melakukan fasilitasi sama dengan Posyandu Prima. Untuk kegiatan Posyandu, kegiatannya berupa edukasi saja. Kemudian dia bisa dengan pemantauan tablet tambah darah. Kemudian pada kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader, dia menggunakan edukasi menggunakan buku KIA mengikuti kelas ibu hamil. Itu beberapa contoh untuk paket layanan yang diberikan pada ibu hamil. Next slide. Ini pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah. Next slide. Ini sama, ada perbedaan yang dilakukan pada Posyandu, Puskesmas, Posyandu Prima, Posyandu Event, dan juga pada kunjungan rumah. Misalkan pelayanan neonatal esensial. Pada Puskesmas, pelayanan dilakukan dengan pendekatan MTBS maupun MTBM, dilakukan edukasi tanda bahaya, perawatan neonatal termasuk pemberian ASI eksklusif dan konseling. Sedangkan pada Posyandu Prima, kurang lebih sama dengan pelayanan yang dilakukan di puskesmas, tetapi dia melayani bayi baru lahir dengan kondisi normal dengan pendekatan MTBS, MTBM. Kegiatan posyandunya dia tidak dilakukan pelayanan pada neonatal esensial, tetapi dilakukan kunjungan rumah oleh kader event, dilakukan sweeping, pemantauan kondisi, pendampingan dan pemenuhan layanan esensial sesuai nasihat dokter, dan ada juga edukasi-edukasi yang bisa dilakukan oleh seorang kader. Misalkan yang di ketiga itu ada pemantauan tumbuh kembang. Di puskesmas juga bisa dilakukan pemantauan tumbuh kembang terhadap bayi balita. Di Posyandu Prima juga, di kegiatan Posyandu Event yang setiap bulan juga bisa dilakukan. Sedangkan kunjungan rumah hanya dilakukan sweeping dan pemantauan serta edukasi. Next slide. Oh ya, saya lupa menambahkan sedikit. Kalau di paket layanan bayi balita, di situ di Posyandu Prima di Posyandu Prima juga bisa dilakukan imunisasi rutin lengkap oleh seorang nakes yang ada di Posyandu Prima. Next slide. Next slide, kita masuk pada pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Next. Ini paket pelayanan yang dapat diberikan sesuai dengan sasaran masalah kesehatan, status gizi, anemia remaja, ada karies gigi, penglihatan, pendengaran, perilaku beresiko. Pelayanan kesehatan yang diberikan misalkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Di puskesmas dia melakukan fasilitasi kegiatan UKS. Kalau di Posyandu Prima dia ditambah dengan pelaksanaan Posyandu Remaja. Pada kegiatan Posyandu, edukasi 8 isu prioritas pada remaja, misalkan KESPRO, GISI, NAPSA, HIV/AIDS, PTM, KESWA, PHBS, dan kekerasan atau cedera. Kemudian pemberian dan edukasi tablet tambah darah, makan bersama, dan juga aktivitas fisik. Sedangkan pada kunjungan rumah dia hanya dilakukan edukasi pemantauan, pelacakan, dan monitoring konsumsi tablet tambah darah. Jadi ada beberapa perbedaan yang dilakukan baik di puskesmas, Posyandu Prima, Posyandu Event maupun kunjungan rumah. Next. Yang berikut adalah pelayanan kesehatan usia produktif dan lansia. Next. Penerapan integrasi layanan di klaster 3 meliputi penguatan pelayanan terpadu PTM, termasuk deteksi resiko, faktor risiko dan kepatuhan pengobatan PTM pada hipertensi dan DM, serta screening pengkajian paripurna pasien geriatri. Yang kedua adalah penerapan penanganan infeksi TB. Next. Misalkan ini paket layanan yang diberikan pada klaster 3. Kalau screening hipertensi DM dilakukan 1 tahun sekali
bisa dilakukan di Posyandu Event, di Posyandu Prima maupun di Puskesmas. Kalau screening stroke dan jantung hanya bisa dilakukan di Puskesmas karena akan dilakukan pemeriksaan EKG dan profil lipid. Sedangkan misalkan untuk screening kanker, misalkan pada payudara, serviks, usus maupun paru, di Puskesmas dia bisa melakukan semua pemeriksaan tersebut. Sedangkan di Posyandu Prima dia terbatas, dia hanya melakukan sadani saja. Kalau di Posyandu Event dia tidak ada paket layanan di situ, sedangkan di kunjungan rumah akan dilakukan edukasi terhadap keluarga. Next slide. Ini paket pelayanan pada usia lansia. Pada lansia tadi, pada usia produktif dia hampir sama. Kalau misalkan screening PPOK tetap dilakukan menggunakan kuesioner PUMA. Next slide. Ini ada klaster 4 pada penanggulangan penyakit menular. Next. Penerapan di klaster 4 dia meliputi yang pertama pengelompokan penyakit-penyakit menular, ada sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit, potensi KLB. Yang ketiga, kegiatan pengendalian penyakit menular dan KLB. Ada yang keempat, penemuan kasus dengan cara deteksi dini. Yang kelima, ada penerapan penanganan infeksi TB. Next. Ini paket layanan yang diberikan pada klaster 4. Misalkan pada penemuan kasus aktif bisa dilakukan di Puskesmas, di Posyandu Prima, sampai dengan pada kunjungan rumah. Begitu pula dengan survei kontak. Kecuali verifikasi penyelidikan epidemiologi dan respon KLB tidak bisa dilakukan di Posyandu, kegiatan Posyandu Event atau Posyandu Dusun RT RW. Next. Ini saya tampilkan beberapa data kunjungan tarikan dari aplikasi pada tahun 2023 per Januari sampai dengan bulan Maret, bulan yang kemarin. Pada bulan Januari kami bisa di aplikasi bisa tertarik 139 pasien, tetapi dalam pencatatan manualnya dia lebih dari 139. Karena aplikasi masih juga dalam proses pengembangan. Jadi kalau kami terkendala jaringan, biasanya kami pencatatan manual dalam 24 jam sudah harus di-entry. Kalau kita entry besoknya, dia sudah tidak akan terbaca lagi. Kalau dalam masa uji coba, kami utang entry, misalkan hari ini pelayanan, besoknya di-entry masih bisa terbaca. Tetapi pada pelaksanaan sampai dengan sekarang, dia hanya dalam 24 jam saja. Next slide. Ini beberapa data tarikan yang bisa kami tarik dari aplikasi pada kunjungan klaster 1 per bulan Januari per tanggal. Selebihnya yang kosong ini tidak bisa terbaca di dalam aplikasi. Kami sudah mencoba untuk mengentry, tetapi di saat kami buka kembali untuk tarik data, datanya tidak terbaca di dalam aplikasi. Bisa juga karena mungkin kendala sinyal kami di Puskesmas. Next. Ini sama pada bulan Maret juga seperti itu. Next. Pada screening ibu hamil, kami dapatkan pada bulan Januari dan Februari yang berwarna merah adalah resiko tinggi. Kami dapatkan ada 7 orang, 1 di bulan Januari dan 1 di bulan Februari. Dan itu sudah kami kirimkan by name by address ke Posyandu, ke Posyandu Prima yang ada di 2 lokus tersebut. Tetapi ada juga beberapa pasien dari luar di lokus uji coba tersebut, tapi tetap dilakukan intervensi tersistem seperti dengan ILP, walaupun belum berjalan semaksimal dengan yang ada di Posyandu Prima 2 desa tersebut. Next. Ini juga sama. Tarikan datanya mungkin di sini dari screening ibu hamil sampai dengan bayi balita. Di sini
jumlah sasarannya sama. Kami mencoba untuk menarik data kira-kira dari aplikasi tersebut yang sudah berjalan, apakah dia ada perbandingan atau tidak. Ternyata data yang kami tarik ini, semuanya ini hanya terdata ibu hamil dan datanya ikutan. Ikutan artinya di situ tulisannya screening neonatus, di saat kami tarik data yang terdata adalah data ibu hamil. Mungkin karena aplikasinya masih dalam proses pengembangan, makanya belum bisa maksimal dalam penarikan data. Ini coba kami tampilkan, jadi bisa menjadi pembanding. Next slide. Ini pada bayi balita juga sama. Next. Ini pada screening remaja. Kalau screening remaja masih bisa kami tarik walaupun belum maksimal. Seperti masih ada ketimpangan dengan data manual kami. Next. Ini pada cakupan data klaster 3 screening PTM dari Januari sampai bulan Maret. Pada screening hipertensi pada bulan Maret ada 124 orang yang di screening dengan 11 orang kenaikan tekanan darah lebih dari 140/90 mm/Hg. Jadi yang 11 orang ini tetap kami obati, kemudian kami kembalikan data by name by address ke Posyandu Prima untuk mereka memberikan lagi data kepada kader Posyandu Event untuk mereka melakukan kunjungan rumah, memantau dan memonitoring kepatuhan minum obatnya. Next. Ini juga sama, diabetes mellitus. Next, kesehatan jiwa. Kami melakukan screening pada bulan Maret pada 35 orang. 35 orang yang bermasalah ada 10 orang. Dan semuanya ditindaklanjuti. 10 orang ini datanya tidak tertulis. Semuanya kami tindaklanjuti. Kalau pada bulan April kemarin 11 orang yang kami tindaklanjuti. Next. Ini pada P2 TB pada klaster 4. Yang kami screening pada bulan Maret ada 14 orang dengan 7 orang terduga. Dan 10 orang yang diobati ini dia terbawa dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2022. Next. Ini data kunjungan pada 2 lokus uji coba pada bulan Januari sampai bulan Maret. Di situ kita melihat ada beberapa kenaikan kunjungan yang dilakukan. Sebelumnya, sebelum adanya ILP, kunjungan ke Posyandu Prima atau Polindes Tumo dan Sopo tidak sampai 191 orang. Dia paling banyak per bulan itu bisa hanya 20 sampai 25. Tetapi setelah ada ILP, entah bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya bagi mereka, kunjungannya semakin meningkat. Next. Ini screening yang dilakukan pada klaster 3. Klaster 3 dan juga klaster 4. Screening yang dilakukan misalkan pada Posprim Tumu, di situ ada 50 orang pada bulan Maret. Screening DM ada 5, screening masalah kesehatan jiwa ada 10, dan screening TB ada 15. Next slide. Ini kunjungan ibu hamil pada 2 posprim tersebut. Seperti data yang ada tertulis, tercetak di dalam PowerPoint tersebut. Next slide. Ini pemantauan pertumbuhan bayi balita di Posyandu Prima. Ada di Posyandu Prima pada sasaran bulan Maret ada 167 dengan balita yang ditimbang 153. Yang tidak naik adekuat ada 28, gizi kurang ada 31, dan balita stunting ada 59. Masih sangat tinggi di desa tersebut. Next. Ini pertumbuhan perkembangan bayi balita pada Posyandu Prima Desa Sopo.
Ada sasaran 145 yang ditimbang semuanya, yang tidak naik 54, balita gizi kurang 50. Tidak naik adekuat 52, balita gizi kurang 54, dan tidak ada sementara tidak ada balita stunting. Diharapkan tidak ada terus. Next slide. Ini kunjungan remaja di Posyandu Prima Desa Tumuk, dia meningkat dari 14 ke 20. Di Desa Tumuk tersebut juga ada dilakukan pembagian tablet tambah darah ke sekolah-sekolah langsung oleh tenaga TKD tersebut. Di situ mereka dilakukan setiap minggu sekali dengan langsung turun ke sekolah-sekolah, mereka memantau dan juga ada dilakukan beberapa kegiatan pada remaja di sekolah tersebut. Next slide. Ini data konsumsi tablet tambah darah untuk rematri di Posyandu Prima. Ini ada yang meminum tablet tambah darah pertama sampai 13, ada triwulan 1, 2, 3, dan 4. Next. Ini data kunjungan rumah yang dilakukan oleh Kader. Di sini terdata pada Desa Tumuk ada sekitar 146 orang yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, yang bergejala TB ada 3, yang tidak meminum obat hipertensi, DM dan TB ada 17, yang dilakukan tindak lanjut dari semua masalah kesehatan ada 163, kemudian yang dilakukan edukasi ada 976 orang. Jadi semua ini dikerjakan oleh kader Posyandu Event, 5 orang kader. Nah, 5 orang kader ini dengan semua biaya segala macamnya ditanggung oleh pemerintah desa. Next slide. Ini ada beberapa gambaran masalah kesehatan yang ditemukan pada saat kunjungan rumah di Posyandu Prima. Ini seperti yang tadi, kayaknya slide-nya hanya diulang. Next. Grafik sasaran kunjungan rumah pada Desa Sopo juga sama. Ada 3 posyandu, 3 lokasi yang diintervensi. Ada Humone, Fatului, dan juga kantor desa. Next slide. Next slide. Nah, ini ada beberapa hal yang kami angkat di sini pada saat pelaksanaan uji coba sampai dengan pelaksanaan sekarang. Adanya peningkatan jumlah sasaran dalam program yang ada di Puskesmas. Sedangkan pada Posyandu Prima adalah adanya peningkatan kunjungan harian di Posprim. Di Puskesmas ada pemantauan PWS-nya lebih mudah, tetapi aplikasi dalam pengembangan. SPM di tingkat Puskesmas bisa meningkat walaupun kami melihat peningkatannya masih sedikit. Kemudian masyarakat merasa lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan peningkatan peran lintas sektor terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan manfaat yang didapatkan di Posyandu Prima, peningkatan kunjungan harian, PWS-nya juga lebih mudah, pendekatan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui kunjungan rumah oleh nakes dan kader, menghemat biaya akses dan pemeriksaan bagi masyarakat, kehadiran sasaran di Posyandu Event juga meningkat, dan peningkatan peran lintas sektor terkait pelayanan kesehatan. Next. Nah, ini ada beberapa tantangan dan solusi yang coba kami rangkum sampai dengan saat ini. Pada tingkat Puskesmas, belum semua sumber daya kesehatan yang ada di Puskesmas memahami secara utuh tentang konsep ILP, sehingga antar unit layanan kadang masih ada ego program, masih ada ego per unit. Yang kedua, kurangnya nakes terutama tenaga dokter, sehingga tenaga dokternya yang ada saat ini mempunyai beban kerja lebih dalam pelaksanaan ILP. Yang ketiga, kurangnya sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung ILP. Yang keempat, aplikasi masih belum berfungsi secara maksimal sesuai dengan konsep ILP, sehingga sebagian besar pencatatan dan pelaporan masih menggunakan catatan manual.
Untuk tantangan yang dialami di tingkat desa atau posprim, yang pertama belum utuhnya pemahaman tentang konsep transformasi layanan bagi lintas sektor tingkat desa sehingga menyebabkan adanya keraguan dalam menggunakan anggaran desa untuk mendukung pelaksanaan ILP. Belum adanya regulasi sampai dengan saat ini. Yang kedua, masih kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, peran dan fungsi kader pemberdayaan yang ada di posprim belum maksimal. Yang keempat, belum tersedianya sarana air bersih maupun sarana pembuangan air limbah. Yang kelima, belum ada regulasi sebagai payung hukum pengobatan sederhana di posprim yang terkait dengan ILP. Kemudian untuk tantangan yang ada di posyandu keluarga atau kader, yang pertama belum semua kader juga memahami tentang konsep ILP. Yang ketiga, hasil pendekatan kader belum bisa menggunakan secara maksimal terkait kondisi masyarakat yang sebenarnya. Yang ketiga, pencatatan kegiatan kunjungan rumah masih dilakukan secara manual. Karena kader juga diwajibkan untuk melakukan pengentrian pada saat dia melakukan kunjungan rumah. Nah, kader-kader yang ada di dua desa tersebut, bukan hanya dua desa, tapi hampir semua desa, mau dibilang sudah banyak yang usia lanjut. Jadi untuk mengoperasikan HP Android mereka mengalami kesulitan. Jadi sementara pengentrian hasil kunjungan rumah dibantu oleh nakes di desa maupun kader posyandu event yang ada. Solusi yang coba kami rangkum pada tingkat puskesmas, kami melakukan sosialisasi terus-menerus terkait dengan pelaksanaan ILP bagi semua staf maupun bagi staf puskesmas yang baru. Yang kedua, pengusulan penambahan tenaga dokter dan sudah dijawab per bulan April. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan melalui anggaran dana kapitasi yang ada di puskesmas dan mengusulkan pengadaan sarana-sarana melalui Dinas Kesehatan. Yang keempat, untuk mengatasi kendala aplikasi e-cohort sampai saat ini belum berjalan maksimal, kami masih melakukan pencatatan secara manual. Untuk tingkat desa tetap dilakukan sosialisasi ILP, melakukan advokasi kepada kepala desa terkait kewajiban desa untuk memenuhi kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana. Kemudian ada pembinaan kader. Yang ketiga, mengusulkan adanya SAB dan sarana pembuangan air limbah ke lintas sektor tingkat desa dan mengusulkan adanya regulasi. Untuk tingkat posyandu keluarga, yang pertama melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kader secara terus-menerus, baik yang dilakukan oleh puskesmas maupun yang dilakukan oleh nakes di posyandu prima. Kemudian memberikan database yang ada di puskesmas kepada kader guna melakukan pendataan maupun melakukan monitoring. Kemudian yang ketiga, tetap mendampingi kader dalam melakukan pengolahan data. Next slide. Ini ada rencana tindak lanjut dari kami untuk tingkat pusat dalam hal penyiapan regulasi ILP untuk mungkin sebisanya dipercepat kalau misalkan ILP ini memang harus berjalan. Yang kedua, pembinaan dan pemantauan di lokus uji coba secara terus-menerus, penyediaan alat penunjang dan pelatihan bagi penggunanya. Dan kemarin sudah diberikan alat USG, sudah dilakukan pelatihan, EKG juga dilakukan pelatihan, kami juga dikasih hematologi analyzer dan juga fotometer untuk pemeriksaan profil lipid. Dan tenaga analisnya langsung di OJT di puskesmas. Kemudian penyempurnaan aplikasi itu yang paling penting. Untuk Dinkes Provinsi, tetap kami minta untuk melakukan pembinaan dan pemantauan berkala terhadap lokus uji coba, kemudian mapping menyusun roadmap replikasi ke kabupaten atau kota lain. Yang ketiga, dilakukan pelatihan bila memang ILP ini harus berjalan di tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Yang keempat, melakukan sosialisasi sudah dilakukan, kemudian membentuk tim kecil untuk menyusun rekomendasi. Ini ada misalkan seperti di Jawa Barat kemarin, dia sudah menyusun tim kecil tersebut, tetapi dia masih menunggu hasil dari kabupatennya. Kemudian sinkronisasikan dengan DPMD Provinsi.
Kemudian untuk Dinkes Kabupaten dilakukan pembinaan juga. Kalau bisa ya setiap bulan ada pembinaan dan pemantauan di lokus uji coba. Yang kedua melakukan mapping juga, kemudian melengkapi peralatan puskesmas, kemudian scale up Posyandu Prima di tahun 2023. Pada DPMD Kabupaten Kota melakukan pendampingan dalam realisasi perubahan APBDes 2022 dan 2023 untuk kegiatan Posyandu Prima, Posyandu Event maupun pada kader. Yang kedua dilakukan pendampingan dalam perencanaan APBDes untuk kegiatan Posyandu Prima, Posyandu Event maupun untuk kader. Next slide. Ini ada harapan-harapan dari kami, adanya komitmen dan kolaborasi lintas sektor, yang berikut adanya regulasi sebagai payung hukum, kemudian adanya regulasi pelayanan di Posyandu Prima, terutama layanan pengobatan sederhana, yang kemudian penggunaan aplikasi yang simpel dan terkoneksi dengan BPJS. Yang berikut ada pembangunan puskesmas sesuai prototipe puskesmas dengan penerapan ILP. Kemudian penambahan tenaga dokter, khususnya tenaga dokter kalau bisa ditambahkan minimal 1 puskesmas 2 orang. Dan mungkin menjadi pertimbangan untuk puskesmas rawat inap bisa lebih dari 2. Yang berikut terpenuhinya kebutuhan BMHP dan Alkes. Yang terakhir adalah peningkatan kapasitas SDM bagi Nakes maupun bagi kader. Next. Begitu sekian sedikit presentasi singkat dari kami sebagai Puskesmas Lokus Uji Coba. Untuk waktu sepenuhnya saya kembalikan dan saya ucapkan terima kasih. Ya, baik Ibu Kabid, silakan Bu. Ya, terima kasih Dr. Christine Liu. Tadi disampaikan waktu awal terkait persiapan itu di dalamnya adalah SOP dan struktur ya. Bisa tampakkan strukturnya untuk bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Apakah struktur yang ILP ini dia berbeda dengan struktur yang lama untuk puskesmas. Begitu kah? Karena pendekatan yang disampaikan tadi diceritakan itu kan berdasarkan klaster ya. Jadi klaster 2, 3 dan sebagainya. Nah ini mungkin dokter bisa coba kalau ada slide strukturnya mungkin bisa ditayangkan atau disampaikan untuk teman-teman kabupaten lain juga bisa melihatnya. Karena Niki-Niki menjadi uji coba begitu. Terima kasih. Untuk yang pertama ini dulu. Terima kasih Pak Dr. Feby. Saya lanjutkan. Baik, Ibu Kabid, mungkin langsung saya menjawab. Kalau untuk strukturnya, ya, kurang lebih tidak ada terlalu banyak perubahan di dalam. Kami masih tetap mengikuti struktur yang lama, tetapi SK-nya yang kami buat adalah SK penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ILP. Karena strukturnya sama kan regulasinya memang belum fix ya Bu ya. Jadi kami tidak berani merubah struktur organisasi di luar dari Permenkes yang ada. Jadi kami masih menyusun SK penanggung jawab saja. Penanggung jawab, oke. Ya, penanggung jawab. Jadi penanggung jawab umumnya, kemudian penanggung jawab per klasternya siapa, penanggung jawab dengan Posyandu Primanya, penanggung jawab seperti apa. Kalau struktur organisasi yang sudah ada itu ada di struktur organisasi Posyandu Prima. Oh, oke. Baik. Oh, yang tadi turunan. Yang tadi didiskusikan bersama di desa itu ya? Iya, didiskusikan bersama dan semua anggaran untuk pembiayaan insentifnya dari dana desa. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Ada Pak Basilius Haumeni dari TTU yang resen, dipersilakan Bapak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dalam pelaksanaan ILP ini, Puskesmas Niki-Niki ini kan uji coba dari kementerian yang notabene pasti difasilitasi cukup untuk semua kegiatan Ibu Kapus Niki-Niki. Dari pengalaman Ibu dalam penerapan ILP ini, apakah puskesmas yang
jika tidak difasilitasi itu memungkinkan untuk dilakukan atau nanti kesulitan di dalam kita menerapkan ILP ini. Mungkin itu saja Ibu Dokter, saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari yang pengalaman kami, untuk pelaksanaan di puskesmas lain yang pasti akan mengalami kesulitan. Karena apa? Yang pertama, regulasi itu belum ada sampai saat ini, masih dalam proses penyusunan. Nah, kita mau bergerak untuk melakukan satu kegiatan, pasti kita butuh regulasi juga. Untuk sebagai payung hukum kita, jangan sampai kita bergerak di luar regulasi dan ujung-ujungnya kita lagi yang salah. Tetapi, kalau mau dicontoh untuk sistemnya, mungkin bisa dilakukan di semua puskesmas. Contohnya di TTS sudah ada beberapa puskesmas, kurang lebih ada 5 atau 6, dan ada 2 lagi yang setelah liburan sudah pergi untuk seperti kaji banding di puskesmas maupun sampai ke Posyandu Prima. Mereka melihat sistemnya. Jadi sistem yang bisa diterapkan, bagaimana cara pelayanan sesuai klaster yang mungkin bisa mereka terapkan. Karena di TTS kan sudah ada TKD, tenaga kesehatan desa, yang dibiayai oleh desa menggunakan APBDes dan penempatan pekerjaannya juga di desa tersebut. Jadi pelayanan yang dilakukan, mereka tetap melayani dengan menerapkan sistemnya ILP. Kalau misalkan puskesmas lain mau untuk melaksanakan, kembali lagi dari kita diskusikan kembali dengan tingkat yang lebih atas di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten maupun DPMD. Mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya Ibu Wilfrida Daini Resen, silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Nagekeo. Saya mungkin langsung bertanya kepada Dr. Christine, apa saja yang menjadi pembiayaan, apakah hanya insentif kader atau kegiatan lain yang berpeluang untuk kita anggarkan, berkolaborasi dengan kelurahan untuk anggarkan kepada tim yang berperan dalam Posprint tersebut. Baik, Ibu, izin saya langsung menjawab. Untuk jenis-jenis pembiayaan di kelurahan atau desa, baik pada kader atau nakesnya, pembiayaan yang pertama yang pasti insentif dan juga gaji para kader. Kalau memang mau dibiayai lagi dengan uang transportasi kader, asalkan sesuai dengan juknis yang ada di pemerintahan desa, mungkin bisa diajukan juga dari situ. Kemudian yang kedua, para kader juga diwajibkan untuk melakukan pengentrian hasil kunjungan rumah di aplikasi. Nah, pengentrian dia membutuhkan HP Android, dia membutuhkan pulsa. Nah, itu bisa juga dianggarkan melalui dana desa atau dari kelurahan pun bisa. Jadi jenis-jenis pembiayaan itu yang untuk kader. Kemudian untuk kegiatan di Posyandu Prima yang bisa dibiayai adalah evaluasi hasil kunjungan rumah setiap minggu. Itu bersama para kader Posyandu Event yang 5 orang itu, kemudian dengan nakes dan juga kader Posyandu Prima. Jadi untuk struktur di Posyandu Prima, selain dengan tenaga nakes 2 orang itu, ada bidan maupun perawat, ada ditambah dengan 2 orang kader yang membantu proses administrasi di Posyandu Prima. Nah, semua dibiayai oleh dana desa, baik insentif, gaji, pengadaan HP Android, pengadaan WiFi. Kemarin di 2 desa itu akhirnya diadakan WiFi juga pulsa, dan juga bisa dianggarkan untuk rapat evaluasi hasil kunjungan rumah setiap minggu. Kemudian setiap bulan ada juga rapat evaluasi besar dengan pemerintah desa, bagaimana proses selama sebulan pelayanan yang dilakukan di Posprim, Posyandu Event maupun kader Posyandu Prima, Posyandu Event. Apakah ada kendala, masalah yang mereka hadapi yang bisa diangkat, yang bisa diatasi bersama dengan lintas sektor tersebut. Dari saya seperti itu yang kami coba lakukan di lokus uji coba. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Ya.
Baik, cukup Ibu Frida. Kita lanjut, masih ada lagi yang raisen, Pak Nels yang Manggarai Timur. Pak Nels, Selamat siang. silakan. Ya, tadi dalam penyajian Dr. Christine Pusnas Niki bahwa terjadi peningkatan kunjungan setelah diterapkan ILP. Ya. Terjadi peningkatan kunjungan. Sementara di slide tantangan dan solusinya tadi ternyata masih kekurangan tenaga dokter. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal positif apa saja dalam penerapan ILP ini yang membuat peningkatan kunjungan di puskesmas. Kemudian dari keempat klaster dalam pengalaman di Niki, dari klaster 1 sampai dengan 4, klaster apa saja yang paling berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan itu, Dr. Christine? Yang berikutnya berhubungan dengan konsekuensi penerapan ILP, ada kurang lebih 3 hal, perubahan regulasi dan kebijakan pendukung. Jadi yang ingin saya tanyakan, regulasi dan kebijakan pendukung yang paling mendasar yang harus kita buat sebelum penerapan ILP itu apa-apa saja. Kemudian yang kedua tentang sisi penganggaran. Apakah di sini maksudnya pola pengelolaan keuangannya atau penambahan jumlah anggaran? Demikian Dr. Febi. Kemudian masukan untuk teman-teman Yankes primer. Ini sangat penting karena ini program baru. Kalau boleh dalam waktu dekat, Dinkes Provinsi bisa melakukan sosialisasi atau pendampingan teknis kepada kabupaten untuk implementasi ILP di kabupaten. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nels. Izin saya langsung menjawab. Kalau untuk hal-hal positif yang kami rasakan, walaupun dengan berbagai kekurangan yang ada, kalau dalam peningkatan jumlah kunjungan, memang kami merasakan itu sangat signifikan, karena selama ini yang kita lakukan di puskesmas, pasien sakit, dia datang, misalkan dia diantar oleh keluarga, yang kita fokuskan ke pasien yang sakit saja. Keluarga yang mengantar ya sudah kita menganggap dia menemani tanpa kita melakukan screening pada pengantar tersebut. Tapi dengan ILP awalnya memang agak sedikit punya kendala, ada yang belum menerima, tetapi dengan dilakukan edukasi mereka bisa menerima. Jadi pasien yang diantar oleh keluarganya kami tetap menyarankan untuk cobalah pengantarnya ini mendaftar untuk kita lakukan screening. Jadi screening PTM, screening kalau dia punya penyakit menular, tetap kita akan lakukan investigasi lanjutan. Nah, hal positif itu yang menggerakkan masyarakat atau sasaran, dia punya keinginan untuk berkunjung ke puskesmas minimal sebulan sekali. Karena dia tidak merasa disia-siakan di saat dia mengantar keluarga yang sakit. Itu hal positif yang kami rasakan saat pelaksanaan ILP sampai dengan saat ini. Bukan hanya di puskesmas, misalkan di posyandu event. Ibu bayi balita dia datang menimbang bayinya. Selama ini bayinya ditimbang, ibu mau KB, mendapat pelayanan KB, kemudian pasiennya pulang. Tapi sekarang kami lakukan ibu bayi balita tersebut juga dilakukan screening PTM. Jadi ibu datang, anak dilayani, ibu juga dilayani. Bila didapatkan masalah kesehatan pada ibu tersebut dan dia membutuhkan intervensi lanjutan, kami kembalikan dia ke posyandu prima untuk dilakukan intervensi lanjutan. Bisa dilakukan pengobatan dasar di posyandu prima. Bila dia membutuhkan pengobatan lanjutan atau membutuhkan konsultasi lanjutan, disarankan untuk ke puskesmas. Jadi hal positif yang kami dapat di situ, masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatannya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam 3 klaster ya Bapak, mohon maaf, klaster pertama itu dia lebih ke manajemen. Kalau pelayanan pada sasaran usia berdasarkan kelompok usia yang kami rasakan adalah di klaster 3. Kenapa saya bilang klaster 3? Klaster 2 juga kami rasakan di situ sangat banyak manfaat. Tetapi di klaster 3 kami lebih merasakan karena apa? Untuk target kami puskesmas misalkan di sasaran targetnya usia
usia produktif. Di situ targetnya kami itu sangat-sangat tinggi. Tahun ini saja 10.900 kalau tidak salah untuk target usia produktif kami. Dalam setahun kami harus memenuhi itu untuk mencapai target SPM 100%. Ya, amin lah dalam tahun ini kalau bisa tercapai. Nah, sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, target SPM kami untuk usia produktif itu tidak pernah lebih dari 50%. Nah, tidak lebih dari 50% ini karena orang usia produktif saat ini yang sebelumnya dia sakit baru dia berkunjung ke puskesmas. Kami melakukan kegiatan luar gedung posbindu, sasaran yang datang juga sangat-sangat sedikit. Mohon maaf waktu itu tahun kemarin itu di kegiatan posbindu kami sasaran yang datang paling banyak 15 orang. Itu paling maksimal per desa. Tetapi setelah penerapan ILP, di puskesmas juga dilakukan screening PTM. Pencatatan pelaporannya masuk ke posbindu, kemudian di usia produktif. Kemudian di posyandu prima atau di desa, kegiatan posbindu di desa, sasaran yang datang juga semakin, kami lihat kesadarannya juga semakin tinggi. Semakin mereka datang, setiap bulan bahkan mungkin ya tidak banyak 2-3 orang sasaran baru pasti ada. Nah itu makanya saya bilang kami lebih kunjungan tertinggi itu ada di klaster 3. Kalau di klaster 2 selama ini memang dari sebelum ILP sampai ILP kunjungannya memang tetap banyak. Tetapi intervensi lanjutan ke sasaran langsung ke rumah itu lebih meningkat di saat adanya ILP. Kemudian untuk regulasi yang diharapkan ada, itu yang pertama pemenuhan tenaga kesehatan. Kalau berdasarkan PMK untuk pemenuhan tenaga dokter kan untuk rawat inap maksimal 2 ya kalau tidak salah, untuk rawat jalan 1. Tetapi kalau ILP kita menggunakan 2 orang dokter pada puskesmas rawat inap, 1 orangnya dia sudah mengisi posisi di klaster 2, 1 orang dia mengisi di klaster 3. Bagaimana pelayanan UGD dan Ponet. Nah, yang kami rasakan selama ini, kebetulan di puskesmas kami sebelum ada dokter tambahan, dokter umumnya cuma 1. Dia merangkap sebagai kepala puskesmas juga. Kemudian banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, baik itu sebagai profesi dokter maupun sebagai profesi kepala puskesmas. Untuk regulasi pelaksanaannya itu kami kembalikan lagi ke Dinas Kesehatan maupun pada Kemenkes. Bagaimana regulasi isi dari regulasi tersebut? Memang pada tahun lalu sempat kami dikumpulkan untuk membahas isi regulasi, tetapi tidak sampai selesai. Baru masuk 1 butir pertama saja waktu sudah tidak cukup, jadi tetap dikembalikan kepada Kemenkes. Sedangkan untuk penganggaran, ya bagaimana masing-masing puskesmas dia dengan pagu anggaran masing-masing, bagaimana dia memasukkan rencana kegiatan sesuai dengan juknis yang ada. Itu kalau dari saya. Untuk selanjutnya teknisnya bagaimana, mungkin kami mohon bimbingan lagi dari Dinkes Kabupaten maupun Dinkes Provinsi bagi kami, bagaimana cara menyusun yang baik untuk pemanfaatan dana yang ada. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya kembalikan. Untuk Dr. Christine, terima kasih atas pemaparannya. Materinya sangat bermanfaat bagi kami provinsi maupun kabupaten kota lain yang berencana untuk menerapkan ILP. Untuk regulasi, Dr. Christine memang masih dalam proses ya. Kalau Bapak Ibu ikuti sosialisasi kebijakan ILP di tanggal 1 Maret, itu ada di YouTube yang disampaikan oleh Direktorat Tata Kelola Kesmas pada tanggal 1 Maret ya 2023 itu. Ketua tim kerjanya Ibu Dr. Manik menyampaikan bahwa saat ini sementara diproses. Kalau tidak salah termasuk PMK kita 43 tahun 2019 tentang puskesmas juga akan ada perubahan karena memasukkan
Puskesmas Prima di dalam. Lamanya itu kemungkinan mereka sampaikan bahwa paling lambat bulan Mei atau Juni, karena Posyandu ini kan adanya di Kemendagri. Jadi masih tunggu dari Kemendagri, kalau sudah selesai baru di launching. Jadi mungkin untuk regulasi tidak perlu kita khawatir, memang sudah ada draftnya waktu dilaksanakan uji coba itu sudah ada juknis, tetapi mungkin baru dalam draft. Tapi untuk realnya nanti akan di launching lagi untuk dikeluarkan lagi oleh kementerian. Kemudian dukungan provinsi, kalau kami dari Yankes itu kita lakukan daring seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita lakukan daring dan kita nanti mendatangkan narasumber yang pelakunya yaitu Puskesmas Niki-Niki. Mungkin kita kolaborasi antara program dalam hal ini dari Kesmas, Yankes, mungkin kalau ketenagaan SDMK baik provinsi maupun kabupaten kota dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa perencanaan harus kolaborasi antara DNP dengan Dinas Kesehatan. Kemudian biayanya pun, tenaganya pun direkrut dari situ. Memang kendala kita di NTT, mungkin nanti mohon izin Ibu Kabit SDK bisa sampaikan, karena ketenagaan untuk dokter gigi apalagi memang masih terbatas. Kalau perawat dan bidan mungkin sudah terpenuhi, tetapi untuk dokter mungkin masih terbatas. Itu akan diupayakan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota dan pusat. Kemudian untuk permintaan dari panel dari Manggarai Timur untuk sosialisasi, memang kita paling tidak melalui daring, Pak. Mungkin kita akan fasilitasi melalui ini manajemen, rapat koordinasi manajemen ini kita akan fasilitasi. Tetapi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu, mungkin kesepakatan kita terpenuhi dulu. Mappingnya ada di mana? Kami belum dapat. Paling tidak satu kabupaten, satu atau dua. Nah itu yang sesuai kesepakatan kita rapat. Tadi kita sudah bahas di awal, belum ada yang kirim. Jika sudah ada kan kita bisa fasilitasi. Bagaimana cara solusinya? Kita libatkan lintas program, lintas sektor, misalnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa kita libatkan untuk kita sama-sama bahas bagaimana ke depannya sambil kita menunggu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang jelas pasti ada Bapak Ibu, regulasi sudah ada, buku pedomannya sudah ada, tapi mungkin masih untuk yang 9 provinsi yang uji coba ILP. Mungkin itu dari saya Ibu Febi, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Elena. Ibu Joyce tadi mengenai SDM, Ibu bahwa ternyata untuk pelaksanaan ILP ini satu puskesmas minimal harus punya 2 dokter. Mungkin kami mau dengar teman-teman dari kabupaten juga mau mendengarkan dukungan provinsi untuk pemenuhan SDM-nya, terutama tenaga dokter. Apakah bisa Ibu Joyce memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman kabupaten mengenai SDM kita di NTT? Oke, baik. Terima kasih Dr. Febi, teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk kondisi indikator yang pertama, puskesmas tanpa dokter, sampai dengan saat ini kita tinggal sekitar 12% yang belum ada dokter. Tapi ini setelah saya pergi ke kabupaten-kabupaten, contoh kayak di Alor, itu 100% ada dokter. Tapi 50% itu dokter kontrak. Bahkan lebih dari 50%. Dan kemarin di Manggarai Barat juga sama. Di Ende juga sama. Artinya apa? Kalau tenaga kontrak, kebijakan kontrak ini sudah tidak bisa, nanti per Desember 2023, ini kita sudah tidak boleh mengangkat tenaga kontrak, hanya bisa mengangkat tenaga lewat mekanisme P3K maupun CPNS. Nah, ini yang menjadi masalah. Untuk P3K sebenarnya teman-teman ini buka formasi untuk dokter gigi. Tapi yang lamar tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada satu klausal di dalam P3K itu, tenaga P3K tidak boleh ada melanjutkan sekolah selama masa kontrak. Padahal kita tahu bersama bahwa yang namanya dokter-dokternya apalagi masih muda, mereka kan pasti kepingin untuk melanjutkan sekolah. Ya mudah-mudahan
regulasi ini bisa ditinjau kembali sehingga untuk P3K ada daya tarik buat dokter-dokter. Untuk sementara dari Kementerian Kesehatan ada lagi program yang untuk bisa mengisi kekosongan tenaga dokter di puskesmas, yaitu lewat program internship dokter Indonesia dan juga Nusantara Sehat. Nah, untuk internship ini sebenarnya sudah dibuka lebih luas, boleh di puskesmas yang bukan di ibu kota kabupaten. Sebelumnya kan yang dekat dengan rumah sakit di ibu kota kabupaten ya. Sekarang di puskesmas yang terpencil sekalipun, jika itu memungkinkan, ini bisa diisi dokter internship. Permasalahannya lagi satu, ini selalu ada nih masalah. Dokter internship ini dia harus ada dokter pendamping dari puskesmas terdekat. Nah, kita tahu bersama juga untuk NTT kalau sudah daerah yang beda-beda tipis medannya biasanya sama kosong dokter. Jadi ini masih menjadi PR besar buat kita nih per Desember 2023. Saya yakin indikator kita ini bakal terjun bebas kalau P3K tidak terisi. Dan kami juga sudah minta ke Kementerian Kesehatan dalam hal ini lewat Dirjen Nakes untuk ini dipikirkan. Jadi kalau di wilayah barat mungkin tidak terlalu masalah. Kalau untuk wilayah tengah dan timur, ini menjadi masalah besar. Nah, untuk itu ya saya juga jujur sampai hari ini belum ketemu solusinya apa, Bu. Mudah-mudahan untuk internship, kalau Niki sih kebetulan sudah jadi wahana internship, tidak masalah. Nah, tapi kalau puskesmas yang jauh-jauh, ini kan jadi repot ya. Mungkin sementara informasi dari saya itu, Bu. Mohon maaf video saya tidak aktifkan karena jaringannya agak berat. Nah, hari ini kebetulan ada Pak Made, mungkin Pak Made sebagai subkoordinator substansi promkes dan pemberdayaan masyarakat mengenai kader ini, Pak, kan harus ada pelatihan dan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Mungkin Pak Made mungkin bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman kabupaten kota mengenai pelatihan kader dalam mendukung program ILP di kabupaten kota. Mungkin yang baru mau direncanakan atau yang baru mau mapping untuk replikasi, kira-kira seperti apa, Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan pertama saya memberikan apresiasi dulu terkait dengan kegiatan ini. Kalau tidak salah ini setiap bulan ya. Karena bulan Maret ya kemarin saya tidak ikut. Nah, ya, terkait dengan halo Ibu Kabid ya. Setiap bulan, nanti jumpa lagi bulan depan ya. Oke, terima kasih Bu Kabid dan mohon maaf bulan Maret kemarin saya tidak ikut. Iya. Nah, oke. Terkait ILP ini beberapa kali kunjungan Menkes ke Kabupaten TTE, terutama di Puskesmas Niki-Niki, saya tidak pernah ikut. Ini biasanya bukan biasanya, kemudian saya diwakili oleh Pak Filmon, teman kami di ruangan. Nah, terus yang terkait dengan kader, memang kemarin kami waktu ada Rakontek Kesmas di Lombok tanggal 14 sampai 17 Maret, salah satunya yang kita undangkan dari Yankes juga yang diwakili oleh Ibu Regina. Nah, nanti di tahun 2024 memang dari Direktorat Pusat Promosi Kesehatan akan mengutamakan pelatihan kader yang terkait kalau tidak salah 25 kompetensi kalau nggak salah. 25 kompetensi. Tapi untuk di tahun 2023 kami belum ada pelatihan kader. Tidak ada sama sekali. Memang pernah kami usul, cuman dana yang turun tidak diakomodir. Nah, itu gambarannya di tahun 2023. Untuk 2024, seperti saya bilang di awal tadi, terkait tindak lanjut Rakontek Kesmas di Lombok, akan diutamakan terkait dengan peningkatan kapasitas kader. Saya tidak tahu nanti menunya apa, apakah pelatihan, apakah orientasi, atau dan lain sebagainya. Mungkin itu gambarannya terkait dengan pelatihan kader Dr. Feby.
Terus yang kedua, mungkin sedikit saya bertanya kepada Dr. Christine. Luar biasa sekali penjelasan beliau terkait teknis pelaksanaan posyandu di lapangan. Kalau kita mengacu pada ILP, di sini kan ada namanya posyandu prima. Kalau kita merujuk kepada buku panduan posyandu prima, kan posyandu prima ini berasal dari puskesmas pembantu yang sudah ada menjadi posyandu primanya. Nah, kebetulan kita di NTT hanya baru di TTS, kira-kira koordinasinya, mohon penjelasan tambahannya Dr. Christine, dengan posyandu reguler yang pelayanannya setiap bulan saja dengan jadwal tertentu. Sedangkan kalau posyandu prima, mohon dikoreksi, kalau tidak salah itu pelaksanaannya setiap hari yang dibantu oleh dua tenaga, yaitu bidan dengan perawat, kalau tidak salah. Mohon koreksi Dr. Christine. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Dr. Febi. Terima kasih. Baik Pak Made, terima kasih untuk penjelasannya. Dr. Christine mungkin bisa ditanggapi, ada pertanyaan dari Pak Made mengenai posyandu. Ya. Posyandu event, ya. Posyandu event dan posyandu prima ya. Iya. Ya baik, terima kasih. Saya izin menjawab, sedikit menjelaskan. Nah, nomenklaturnya sedikit berbeda ya antara dari pustu langsung ke posyandu prima. Waktu itu juga kami bertanya awalnya, kenapa harus namanya posyandu? Tidak ditetapkan namanya pustu atau polindes. Jadi dia ada bisa dilakukan pelayanan pengobatan terbatas. Karena nama posyandu itu dia sudah familiar dengan masyarakat, artinya posyandu dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat juga. Karena berhubung sudah familiar, jadi dipakai nama posyandu prima. Tetapi sistem pelayanannya tetap ada sistem pelayanan pustu yang selama ini berjalan, hanya di sedikit modifikasi menggunakan alur pelayanan klaster atau lebih kepada kelompok usia. Pelayanan antara posyandu prima dengan posyandu bulanan yang setiap bulan atau yang dinamakan posyandu event pada pelaksanaan ILP sedikit berbeda. Posyandu prima pelayanannya dilakukan setiap hari. Di situ yang membedakan posyandu prima dan posyandu event adalah ditempati oleh 2 orang tenaga kesehatan, bidan dan perawat. Tidak menutup kemungkinan untuk tenaga kesehatan lain, misalkan gizi dan sanitarian, tergantung kemampuan pembiayaan dari desa masing-masing. Itu perbedaan yang paling nampak di situ. Kalau di posyandu prima bisa dilakukan pengobatan sederhana tetapi terbatas. Yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan lab sederhana. Sedangkan di posyandu prima, posyandu event, dia tidak bisa dilakukan pengobatan sederhana terbatas dan juga tidak bisa dilakukan pemeriksaan lab sederhana, tetapi tidak menutup kemungkinan bila membutuhkan posyandu tersebut untuk integrasi dengan kegiatan program yang lain. Misalkan di saat kita melakukan posyandu event yang setiap bulan, tidak menutup kemungkinan misalkan ada program dari malaria, dia mau MBS, melakukan MBS di situ, bisa dilakukan MBS terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan posyandu event. Kalau posyandu prima, penimbangan bayi balita juga bisa dilakukan di posyandu prima. Misalkan, memang sebaiknya dia terjadwal setiap bulan, tetapi bila ada sasaran yang kebetulan, misalkan besok tanggal posyandu, tetapi besok si orang tua ini berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan kegiatan tersebut, dia pergi ke posyandu prima untuk melakukan penimbangan atau pemantauan bayi balita. Bisa dilakukan di posyandu prima, tetap dicatat di register posyandu event. Jadi sasaran itu tidak tercatat
dalam sasaran yang tidak hadir saat pelaksanaan posyandu. Karena kalau yang sebelum posyandu, sebelum ILP, bayi balita itu hanya bisa dilakukan penimbangan di pengetahuan tumbuh kembang hanya di posyandu rutin bulanan. Jadi di saat pencatatan pelaporan masih ada pelaporan sasaran yang tidak datang saat penimbangan. Tetapi di luar dari tanggal penimbangan dia bisa lakukan penimbangan di posyandu prima. Mungkin itu sedikit perbedaan yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Jadi sudah jelas Bapak Ibu mengenai perbedaan antara posyandu event dan posyandu prima. Ibu tadi dari Belu, Pak Levi, apakah sudah bisa tadi raise hand? Silakan. Iya, selamat siang. Mungkin Pak Levi yang terakhir ya Bapak Ibu. Ya, terkait dengan tadi uji coba ILP yang sudah dilakukan di Puskesmas Niki-Niki, itu tadi sudah dijelaskan secara lengkap. Artinya kami juga memberikan apresiasi kepada teman-teman di Puskesmas Niki-Niki yang sudah berupaya, walaupun masih banyak sisi minusnya, sisi kekurangan tadi sudah disampaikan, tapi masih tetap memberikan pelayanan yang optimal. Ini akan menjadi contoh bagi kami, karena kami di Kabupaten Belu juga untuk tahun ini tidak ada, tapi kami akan berupaya untuk di tahun depan itu minimal ada satu nanti puskesmas yang akan melakukan ILP ini. Hanya saya mau bertanya itu tadi, apakah Puskesmas Niki-Niki itu masuk akreditasi apa ya? Karena salah satu syarat juga akreditasi juga harus ya minimal paripurna kalau tidak salah. Ya baik, terima kasih Pak Levi. Kalau untuk status akreditasi Puskesmas Niki-Niki itu baru akreditasi dasar per 2017 atau 18. Dan sekarang kami dalam proses persiapan untuk reakreditasi yang mana kami masih menunggu kira-kira jadwal surveinya, kami dapat jackpotnya di tanggal berapa. Jadi kami status akreditasinya status akreditasi dasar. Dengan kami bukan gedung prototipe ya Pak, gedung kami masih terpisah. Jadi di saat modifikasi ruangan itu kami juga mengalami sedikit kesulitan. Karena kami harus modifikasi ruangan dengan ruangan yang terbatas dan kecil, sedangkan jumlah kunjungan juga banyak, antriannya juga banyak, jadi kami ada sedikit modifikasi. Tadi lupa saya jelaskan, kalau untuk klaster 2 atau klaster 3, dia hanya membutuhkan satu ruangan. Tetapi karena proses untuk dari screening pasien sampai ke bertemu dengan dokter itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit per satu pasien, menghindari antrian yang banyak, jadi kami pisahkan ada untuk klaster 2 MTBS ruangan sendiri untuk bayi balita, sedangkan untuk ibu dan KB kami pisahkan ke satu ruangan sendiri, jadi tidak ada antrian yang panjang. Kemudian untuk klaster 3, ruang screening perawat untuk PTM dan juga untuk usia lanjut kami pisahkan dengan ruangan dokter. Karena kalau satu pasien dia setelah screening menggunakan berbagai macam screening yang ada termasuk screening jiwa yang kami lakukan, otomatis satu pasien masih bisa membutuhkan waktu 10-15 menit. Kalau misalkan dengan dokter dalam satu ruangan, otomatis pasien yang lain tidak bisa kami layani di saat yang bersamaan demi menjaga kerahasiaan pasien. Jadi satu pasien selesai screening dengan perawat, dia pindah ke ruangan sebelah bertemu dokter, pasien yang lain antrian untuk screening. Jadi sedikit modifikasi dari kami, tetapi ada satu ruangan yang sampai sekarang belum bisa kami siapkan, yaitu ruang khusus untuk konseling. Ruang khusus konseling bagi remaja. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Satu pertanyaan aja dari Nagekeo. Oh Nagekeo, oh ya, boleh. Baik. Satu lagi Dokter Christine ya. Bu Dokter boleh. Minta izin ya, satu lagi. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Kita ingin tahu selama masa uji coba ada berapa kader yang ikut terlibat di dalam integrasi pelayanan ini setiap hari. Pengaturan jadwal kader itu seperti apa? Kemudian
kader-kader posyandu atau kader kesehatan ini, apakah mereka yang sudah terlatih dan itu terlatih dalam bidang apa saja, itu mungkin bisa di-sharing kepada kita. Jadi kita lebih penasaran apa yang dilakukan oleh kader dalam kegiatan di ILP yang sudah diuji coba itu, Dok. Mungkin bisa di-share kepada kami. Terima kasih, Dr. Christine. Ya, sama-sama. Baik, saya langsung izin menjawab peran kader posyandu ya. Kader posyandu yang 5 orang ini kader yang selama ini ada menjalankan kegiatan posyandu ya, kader kesehatan itu 5 orang. Nah, peran mereka yang pertama adalah mereka melakukan pendataan. Pendataan masing-masing orang. Nah, yang terlibat waktu itu kami di dua lokus posyandu, lokus desa uji coba itu ada 3 posyandu. Masing-masing posyandu 5 orang. Jadi ada 15 orang kader dalam satu desa. Semuanya itu diikut sertakan dalam proses orientasi kemarin. Dengan pendanaan ya waktu itu masih dihandle oleh dari Kemenkes, tapi tidak tahu kalau nanti semua kader yang akan terlibat dalam ILP di masing-masing puskesmas kalau diikut sertakan ya dananya juga pasti akan kita pikirkan kembali. Nah, perannya mereka kader posyandu event atau yang kader kesehatan itu, mereka yang pertama melakukan pendataan. 1 orang kader kami berikan mereka jatah 1 hari dia harus melakukan pendataan 10 sampai 20 KK, 20 rumah. Nah, pendataan itu dalam seminggu dia 5 orang kader. Jadi dalam seminggu kalau dia 10 berarti 1 minggu bisa 50 ya, 50 KK. Dengan estimasi itu kami kemarin untuk desa Sopo ada 400-an jiwa. Ya, 400-an jiwa, 80-an kakak kalau tidak salah. Jadi kita estimasi dalam 1 bulan kurang lebih setengahnya dia sudah bisa melakukan pendataan. Nanti setelah pendataan mereka menemukan masalah kesehatan yang ada di situ, akan dilakukan evaluasi mingguan bersama dengan kader Posprim dan juga nakes yang ada. Nah, evaluasi itu mereka mengangkat kembali masalah-masalah yang mereka temukan saat melakukan kunjungan rumah. Nah, masalah itu bagaimana intervensi lanjutnya mereka dengan posyandu prima tersebut. Apakah masalah itu bisa diselesaikan sebatas posyandu prima atau harus diangkat ke lintas sektor di desa atau harus sampai ke puskesmas. Jadi masalah mereka itu pendataan, kemudian menemukan masalah, mereka memantau, memonitoring kepatuhan dalam pengobatan, itu bisa dilakukan oleh kader posyandu event. Mereka juga melakukan edukasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sasaran. Itu untuk kader posyandu event. Kalau 2 orang kader posyandu prima, mereka lebih ke membantu proses administrasi. Pencatatannya bagaimana, pengentriannya juga mereka harus wajib bisa melakukan pengentrian dalam aplikasi. Kemudian mereka mengumpulkan semua laporan yang ada dari hasil kunjungan rumah dalam bentuk hard copy. Kemudian mereka mengatur kembali, mengelola kembali pengelolaan datanya seperti apa. Itu semua dilakukan oleh kader posyandu prima. Tetapi masih tetap dibantu oleh tenaga kesehatan dan kadang juga kami tetap memantau bagaimana cara mengolah data untuk kader posyandu prima. Karena jujur ini hal baru bagi para kader dan juga hal baru bagi kami juga. Jadi sampai sekarang kami tidak melepas mereka berjalan sendiri. Mungkin itu seperti itu yang saya jelaskan. Kalau untuk materi khusus untuk kader ada tersendiri, itu bagaimana peran kader yang lebih spesifik ada di materi tersendiri. Mungkin nanti bisa saya share sih materi-materi orientasi kemarin ada sekitar 6 atau 7 materi yang bisa nanti saya sharekan. Mungkin lewat Dr. Feby saya bisa kirimkan untuk di-share ke teman-teman yang lain, bisa dipelajari. Terima kasih. Ya dok, terima kasih ya Bu Dokter untuk penjelasannya. Oke. Baik,
Ibu Catherine, Ibu Febi, ya. sudah jelas ya. Makasih. Ya. Oke, baik. Dr. Christine, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini, luar biasa. Yang tadi pada Ibu Helena, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Febi. Mohon izin Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara, tapi ada beberapa 1-2 hal yang saya sampaikan terkait progres pencapaian pelaporan pemetaan Pustu, Poskesdes, dan Polindes per tanggal 17 April 2023 jam 16 yang masuk ke email yang Bapak Ibu sudah kirim. Terima kasih kepada 19 kabupaten kota yang sudah lengkap dan benar sesuai instruksi. Kepada Bapak Ibu mungkin ada Lembata, Flores Timur, Sumba Barat Daya, mohon dicek kembali emailnya. Setahu saya Bapak Ibu sudah isi, tapi mungkin belum sebutkan nama di grup yang saya bagikan. Berarti mungkin masih ada yang harus dilengkapi, belum sesuai instruksi dan belum lengkap. Jadi posisi kita saat ini NTT 83%. Terima kasih Bapak Ibu atas supportnya. Kita dari 3.353 desa kelurahan baru terinput itu 2.777. Jadi masih 3 kabupaten yang belum yang sudah saya sebutkan. Bapak Ibu dari Lembata, Flores Timur, Sumba Barat Daya mungkin hadir di sini atau ya ada yang mewakili, tolong sampaikan kepada petugas yang mendata ini untuk cek kembali email, kepada puskesmas untuk cek kembali email. Kalau mereka belum sebutkan nama kabupaten berarti belum lengkap dan belum sesuai dengan instruksi. Kemudian terkait dengan akreditasi Bapak Ibu, sewaktu minggu lalu kami ikut diseminasi di pusat, mereka sampaikannya start di awal Mei. Kita menunggu saja karena standar akreditasi sudah keluar. Kemudian instrumennya kalau tidak salah kemarin sudah dibagikan di grup. Bapak Ibu pedomani itu, di situ ada contoh-contohnya dan kemungkinan sesuai dengan mapping yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah kita isi bersama di bulan Februari atau awal Maret. Mapping terbaru ya Bapak Ibu. Kalau mapping yang di awal tahun kan belum sesuai, regulasinya belum keluar dan instrumen serta standarnya belum keluar. Nah, terakhir standar sudah disosialisasikan. Bapak Ibu kita belajar secara autodidak, jadi mohon simak video-video yang disampaikan oleh Kementerian terutama dalam hal ini mutu dan pelayanan kesehatan. Karena kita membutuhkan pendampingan, tetapi karena keterbatasan sumber daya dalam hal ini terkhusus dana ya, kita tahu bersama bahwa jujur kami provinsi terbatas, di samping itu juga pusat terbatas. Jadi kalau kita meminta pendampingan, mereka fasilitasi kita dengan YouTube. Jadi kita bisa belajar sendiri YouTube. Kemudian satu lagi terkait pengisian INM dan IKP. Itu merupakan standar syarat mutlak untuk maju akreditasi. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota tolong ingatkan teman-teman puskesmas untuk diisi setiap hari. Dan pastikan selesai isi harus dikirim. Kalau terlewatkan berarti tidak terbaca lagi. Untuk hari misalnya hari ini sudah isi tetapi baru sampai simpan belum terkirim, berarti besok buka lagi dia sudah tidak ada. Dan itu ada link YouTube-nya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mendadak, mohon maaf kepada Kabupaten Nagekyo kemarin mintakan, kita tidak bisa mendadak minta ke pusat karena mereka akan lempar kembali ke provinsi karena jujur di pusat itu memang super sibuk dan tenaganya terbatas. Kalau kita minta memfasilitasi boleh, tetapi surat kita harus 1 atau 2 minggu sebelumnya kita kirim. Tidak bisa hari ini kita langsung telepon mereka fasilitasi, itu agak sulit. Mungkin kita juga akan kecewa kalau kita minta mendadak. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, tolong simak video yang sudah disebarkan oleh terutama dalam hal ini mutu akreditasi, tolong masuk ke Instagram mereka. Mereka sampaikan secara mendetail terkait contoh-contoh dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan. Kemudian dari 5 bab itu mana yang nilainya terpengaruh. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu tim TPCB Kabupaten Kota karena nilainya pada saat survei nilainya besar. Kemarin disampaikan bocoran bahwa nilainya tinggi 70 nilainya di bab 1 KMP.
Jadi mungkin beberapa hal singkat dari saya dan pesan saya, Bapak Ibu tolong kita tidak buat RTL lagi karena RTL yang kemarin belum tindak lanjuti. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, kita bisa selesaikan RTL kita yang di bulan Maret sehingga di bulan Mei kita rapat di akhir Mei itu ada progres. Mungkin satu kesepakatan kita di TPCB mungkin kita akan realisasikan di bulan Mei dan kami akan fasilitasi permintaan Bapak Ibu. Nanti mohon bantuan mungkin kalau tidak di link Zoom-nya terbatas bisa kami fasilitasi dengan YouTube. Kami akan sosialisasikan tindak lanjuti standar dan instrumen dari pusat oleh narasumber langsung dari pusat, dari KAP. Nanti kami akan selipkan di pertemuan kita di workshop jejaring pelayanan kesehatan primer. Nanti mungkin mohon bantuan untuk kita masuk lebih awal karena itu 1 hari full padat. Kami rencanakan di akhir April, tetapi karena kegiatan padat, mungkin di awal Mei kita akan laksanakan itu dan kami akan penuhi permintaan Bapak Ibu pada saat kita diseminasi TPCB untuk fasilitasi sosialisasi standar dan instrumen akreditasi. Ya, baik, terima kasih. Untuk sesi yang terakhir kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Dukcapil Provinsi NTT untuk memberikan closing statement terkait dengan materi atau paparan yang telah disampaikan tadi. Kepada Ibu Kabid, kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Regina. Ya, saya menyapa sekali lagi untuk Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom. Pada tempat yang pertama, terima kasih untuk meeting kita hari ini. Terkhusus saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Christine, Puskesmas Niki-Niki, Kepala Puskesmas Niki-Niki untuk telah menyampaikan secara detail apa yang telah dikerjakan untuk pilot project ILP di Puskesmas Niki-Niki. Dan terima kasih untuk semua peserta Bapak Ibu yang telah merespon balik dalam diskusi kita. Terima kasih Ibu Joyce, Kabid SDMK, terima kasih Pak Made, terima kasih Bapak Ibu Kabupaten. Saya mencatat di sini ya Ibu Katrin Agekeo, kemudian dari Ngada Pak Levi dari Belu, kemudian teman-teman Manggarai Timur. Terima kasih untuk semua yang kita dengarkan bersama terkait informasi yang detail dari pelaksanaan ILP dari Niki-Niki. Saya mencoba menggarisbawahi bahwa ke depan ini memang untuk pelayanan primer, untuk ILP ini perlu kita persiapkan secara baik, sehingga menyambung tadi informasi Pak Made. Dengan demikian bahwa ketika nanti Bapak Ibu kita sepakat bahwa rencana tindak lanjut bulan Maret itu yang 4 yang telah disampaikan waktu awal saya menyapa Bapak Ibu, ini yang harus kita lengkapi sejalan dengan informasi itu yang juga bisa menolong nanti Pak Made dengan tim dalam proses perencanaan 2024. Gitu ya Pak Made ya. Sehingga ya, Ibu Kabid, menunya yang belum diketahui menu apa saja, tapi paling tidak lokus dari mapping kita untuk persiapan setiap kabupaten kota yang dapat mengusulkan puskesmas untuk ILP-nya bisa ditindaklanjuti di 2024. Kalau demikian bahwa 2023 ini kita mencoba melihat dari persiapan yang ada di masing-masing kabupaten, paling tidak teman-teman sudah bisa mapping satu wilayah puskesmas yang bisa diusulkan sebagai pelaksana ILP. Ini yang mungkin saya tegaskan. Saya mohon bantuan teman-teman kabupaten kota, ya teman-teman Yankes berkolaborasi dengan teman-teman Kesmas, itu yang paling penting. Jadi kalau kita masih terfokus pada konsep masing-masing, ini yang tidak dapat. Jadi oleh karena itu kolaborasi ini menjadi catatan penting untuk teman-teman Yankes, untuk teman-teman Kesmas, teman-teman SDMK, dan seluruh utuh teman-teman yang harus kita kolaborasi supaya perencanaan atau proses ILP ini bisa kita wujudkan.
Sambil kita terus berusaha dengan berbagai keterbatasan, kami pun demikian, sekalipun dengan keterbatasan, tapi kami mencoba juga untuk mensupport teman-teman kabupaten kota melalui strategi yang ada pada kami. Yang pertama yaitu lewat Zoom, itu kami bisa memfasilitasi Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi Ibu Helena katakan bahwa Bapak Ibu coba belajar otodidak untuk melihat YouTube dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi juga demikian. Bapak Ibu bisa mampir di link medsos kami, di YouTube kami, di website kami untuk bisa mencoba mendapatkan berbagai informasi terkait persiapan-persiapan program yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, terima kasih untuk perjuangan bersama kita. Kami tetap membangun koordinasi komunikasi yang intens sehingga bulan depan ketika kami mencoba memfasilitasi untuk rapat koordinasi ini, kami sudah bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari Bapak Ibu Kabupaten Kota terkait rencana tindak lanjut yang Maret kemarin mungkin karena berbagai kendala belum bisa terinformasi. Mudah-mudahan di pertemuan Mei nanti semua rencana tindak lanjut itu sudah bisa dapat disampaikan sesuai dengan harapan, sehingga persiapan-persiapan yang lain bisa kita bahas di bulan Mei. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau ada sikap kami yang keliru, dan kami di provinsi, teman-teman Yankes Primer terus berkoordinasi secara lintas program di provinsi, dan kami sepakat untuk terus memfasilitasi Bapak Ibu sesuai dengan kekuatan kami di provinsi. Kami terus mendukung teman-teman kabupaten kota untuk ILP bisa dilakukan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan memberkati perjuangan kita. Salam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Ya.